Tauhid Channel. Malam hari ini, begitu juga Zoom Khobar Islam Academy, dan rekan-rekan muda sekalian, para jomblo yang turut hadir malam ini untuk menyaksikan kajian, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat tentunya. Dan nanti kita juga akan wawancara langsung atau diskusi langsung dengan pengurus Biro Jodoh Rumaiso Bu Liski, Bunda Liski, dengan tema pembahasan kita tentang nazar. Bagi rekan-rekan muda sekalian yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan dari sekarang bisa, dan silahkan menghubungi nomor telepon ada di layar Anda yang nonton lewat YouTube atau di Facebook. Dilihat baik-baik di sebelah teks judul itu ada nomor HP untuk telepon 0812 281 85131, 0812 281 85131. Nomor ini juga bisa gunakan untuk pesan WhatsApp masuk. Jadi bisa lewat WA juga, nanti akan kami jawab lewat WA insya Allah. Ya, terus yang rekan-rekan di YouTube jika mau bertanya juga bisa tuliskan ya pertanyaannya di YouTube ya. Jika ada kesempatan, kami juga sempat melihat di YouTube dan pertanyaan penting akan kami jawab. Dan yang di Zoom juga demikian, bisa mempersiapkan pertanyaan untuk tanya jawab kita malam ini pula. Baik, malam ini ya, kita akan membahas tentang nazar. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan dulu di sini. Yang pertama tentang aturan nazar. Syariat kita sudah menganjurkan untuk nazar. Apa maksud nazar dulu saya terangkan lebih dulu ya. Kemudian aturan-aturannya seperti apa. Lalu ada tadi yang sempat nanya dan saya baru kepikiran juga, apakah harus tes kesehatan sebelum menikah? Nanti akan saya singgung ini. Ya. Tulisan yang ada ini bisa dilihat di remajaislam.com. Memang web tersebut saya khususkan untuk materi remaja, materi anak-anak muda. Ya, bisa dibuka materi tersebut. Yang di YouTube saya sertakan ya artikel tentang nazar. Terus ada lagi artikel tentang tes kesehatan ya. Nah, tentang nazar saya bahas lebih dulu. Rekan-rekan muda bisa buka link tentang nazar tadi yang buka di YouTube, monggo. Intinya pensyariatan nazar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki. Dia mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya akan menikah dengan seorang wanita Ansar. Berarti penduduk Madinah ya. Beliau bertanya kepadanya, apa sudah engkau lihat? Kamu sudah nazar belum? Bahasa-bahasanya kayak gitu. Dia menjawab, belum. Kemudian beliau bersabda, pergi dan lihatlah si wanita itu. Karena sesungguhnya di mata kaum Ansar terdapat sesuatu. Pergi, lihat dia itu, lihat baik-baik dia. Karena di matanya itu ada sesuatu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu juga ada lagi hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lihat wanita ini dari atas ke bawah, mandangi itu Rasulullah. Lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, Nabi SAW saja nazar ketika itu. Memang kalau perlu untuk dilihat. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, lalu ia bisa melihat sebagian di antara apa yang menarik hatinya, ya. Maka hendaklah ia lakukan. Berarti ini juga ada perintah untuk nazar. Lalu bagian mana saja yang boleh dilihat?
Nah, para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang batasan anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika ia dipinang. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, menurut jumhur ulama adalah dibolehkan melihat sebatas wajah. Jadi wajah dan telapak tangan saja. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Ini jumhur kebanyakan ulama ya. Walaupun mungkin kalau kita sebut ini kebanyakan ulama nilai seperti itu, berarti ada pendapat yang lainnya lagi. Mungkin buka jilbab ada yang berpendapat seperti itu. Namun saya sarankan pendapat jumhur ini lebih aman dan itu sudah mencukupi daripada kita nambah lagi lebih daripada itu. Catatannya tidak cukup lihat foto. Nah, nanti saya akan tanya sama Bunda Liski nanti itu. Foto-foto yang masalah ya. Karena kalau perjodohan, Biro Jodoh Rumaiso itu kita butuh foto. Nah, biasanya foto itu punya problem. Ada yang tidak sesuai dengan asli. Di aslinya Masya Allah. Wah, dandannya luar biasa. Lipstiknya itu wah mantap. Ketika lihat asli jauh beda 180 derajat. Jadi lewat foto, video, nah itu semua masih serba bisa diedit. Dia bisa ambil dari satu sisi tidak tampak semua gitu. Beda kalau lihat nyata langsung di tempat gitu, ketemu kemudian langsung nazar lihat. Maka syarat nazar tetap ada. Walaupun saat ini kita bisa beralih ke teknologi misalnya video call, tetap ada sesuatu yang kurang gitu tanpa melihat langsung. Nah, aturannya sekarang ini rekan-rekan muda sekalian ya perlu perhatikan ini ada aturan. Jadi ada kemeresek sedikit, ada suara gangguan nggak? Coba cek. Ada. Sebentar. Oke. Nanti rekan-rekan di YouTube bisa cek lagi suara sudah fix belum? Mudah-mudahan sudah. Nah, diperhatikan sini. Jadi ada aturan di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh berkholwat ketika nazar. Baiknya ditemani oleh mahram. Terutama mahram si wanita ini. Dia temani bapaknya, kakaknya, omnya, pokoknya yang masih mahram. Siapa mahramnya? Cek video channel Rumaiso TV itu sudah 3 pertemuan ini kita bahas sebelumnya ini. Malam ini jamnya yang sama juga kita bahas hadis tentang mahram itu dan persusuan. Kemudian yang kedua, sudah ada dugaan kuat kalau pria bersedia menikahi si wanita. Poin kedua ini penting diperhatikan karena ada yang jadi abu nazar. Ya, kenapa jadi abu nazar? Ya, kenapa kok jadi abu nazar? Jadi hobi dia itu, nanti ada beberapa bukti nanti kita akan tanya pada Biro Jodoh. Jadi dia sampai beberapa wanita dia bisa nazar semua gitu. Ah ini nggak jadi, wah ini kurang puas. Ada lagi bu, wah ada lagi. Buka lagi, oh ini nggak cocok nih. Ah, kerjaannya itu saja, jadi abu nazar saja. Kadang ya untuk memenuhi syahwatnya. Abu nazar itu istilah ya orang yang suka nazar, mandangi terus. Jadi kerajaannya dia masuk Biro Jodoh, kenalan dengan wanita kayak gitu. Sampai pernah ada yang tanya nih lewat ini ya, siaran kita ini malam ini seperti ini. Si laki-lakinya itu pulak balik gitu, kenalan dengan wanita sampai dia suruh video call bareng. Ya, video call. Awalnya si wanita ini pakai cadar, terus ketika si laki-laki bilang sudah, awalnya itu ngajar ngaji dulu, ngajak ngaji.
Si Abu Nazar ini ngajak ngaji dulu. Setelah itu dia mulai lakukan aksinya itu. Coba kamu buka wajahmu dong, buka dong. Nah, awalnya kan ngajak ngaji dulu, belajar mereka. Berdua aja. Lewat video call kan sekarang bisa. Kemudian setelah si akhwat juga mau ngikuti itu. Akhirnya dituruti, ketika dibuka wajahnya ternyata si wanita ini biasa. Akhirnya tadi si laki-laki mundur, tadi belajar ngaji lagi ya nggak jadi. Dan ternyata emang dia sudah jadi nazar kemana-mana. Itulah Abu Nazar tadi. Ya, ini Abu Nazar yang kita sebut, hati-hati. Itu poin kedua ya. Poin ketiga, tidak boleh menyentuh si wanita yang akan dipinang karena status wanita tersebut masih wanita asing. Itu ajnabi, ikhwan. Kamu jangan seenaknya saja mau tujuan nazar terus dekat-dekatan gitu. Apa bedanya kamu dengan pacaran? Terus yang keempat, jika memungkinkan melihat sebelum meminang itu lebih baik. Karena bisa jadi pihak laki-laki akan menolak jika ia baru melihat si wanita ketika khitbah. Lalu akhirnya menyakiti pihak wanita. Lebih rawan kalau pas lagi mau melamar baru nazar. Dan jangan sifatnya terlalu terburu-buru. Saya sudah yakin untuk pokoknya. Sudah fix itu. Ya. Dengan dia, yakin. Ternyata pas maju, mundur dia. Terus yang kelima lagi, dibolehkan berbicara dan bertanya kepada si wanita sesuai batas-batasan syariat. Hal yang perlu ditanyakan, tanyakan gitu. Yang penting bukan pertanyaan-pertanyaan PHP. Yang seperti kita bahas kemarin ya. Tentang masalah PHP itu sudah kita bahas. Terus yang keenam, tidak boleh bertemu wanita yang sudah dipinang berulang kali. Ini sudah dipinang, ketemu lagi. Ya, istilah itu ngedate atau malam mingguan atau apa gitulah. Terus juga kalau sudah nazar tidak dibolehkan pergi berdua tanpa mahram. Jangan malah nanti naik mobil bareng, boncengan bareng. Apa ini belum ada apa-apa. Belum status nikah. Nikah itu baru buat halal. Nah kalau laki-laki itu boleh melihat si wanita. Wanita juga berarti boleh memandang si laki-laki. Ya namun nanti kita akan lihat nanti. Sebenarnya kalau laki-laki sudah melihat si wanita ini, wanita itu biasanya pasrah saja dia mau lanjut atau tidak. Ini yang kita dapat di kasus dalam biro jodoh ini ya. Nah terus ada yang nanya tadi tentang tes kesehatan, itu perlu apa tidak? Intinya begini, memang tes kesehatan itu bagus dari ada dampak sisi positifnya ya. Yaitu tes kesehatan itu sebelum menikah termasuk langkah antisipasi yang efektif untuk membatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit menular berbahaya. Misalnya ini kalau zaman COVID ini mungkin ada tes itu ya. Namun punya dampak negatif. Buat resah, orang gelisah. Kemudian hasil analisis juga mungkin masih bisa bersifat kemungkinan. Tetap saja orang mau lepas dari semua penyakit itu sulit ya. Maka kesimpulan yang ada, ini saya buat tulisan ini tentang tes kesehatan ini saya pandang dari atau ambil dari pembahasan Syekh Abu Malik di Fiqh Sunnah As-Sunnah Lin-Nisa. Beliau katakan memang ada perbedaan pendapat di sini. Ada pendapat yang katakan terlarang seperti pendapat dari Syekh Ibnu Baz, tidak perlu kayak begitu, tes kesehatan tadi tidak perlu. Ada yang katakan itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka beralasan bahwa dalam tes kesehatan tidak terdapat unsur pertentangan dengan syariat dan tidak berlawanan. Dan pendapat yang membolehkan sini ya dalil-dalilnya kuat. Karena kan kita ingin keturunan yang soleh-soleha. Bagaimana mendapat keturunan kalau kita tidak tahu latar belakang si pasangan ini bagaimana gitu ya.
Namun yang perlu diperhatikan gini, pertama, tidak dibolehkan memaksa orang untuk melakukan tes kesehatan. Yang kedua, para medis yang melakukan tes ini haruslah jaga rahasia. Ya, jadi kalau mau melakukan, timbang-timbang benar-benar ya. Jika tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya nggak usah. Kecuali ada kebutuhan mendesak di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nanti rekan-rekan muda siap-siap ya, sambil saya ini dulu connect dengan Bunda Liski yang mengurus Biro Jodoh Rumah Yesus secara langsung. Nanti pertanyaan saya buka ya sekitar 15 menit lagi ya. Saya tanya-tanya dulu dengan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana Bunda, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Semoga Ustaz juga sehat selalu. Alhamdulillah. Masih sibuk ngurus jomblo-jomblo ini? Selalu sibuk, Ustaz. Memang kesibukannya itu ngurusin jomblo sekarang karena aktivitas yang lain di pending semua kegiatan. Satu hari biasanya ada yang nazor nggak? Untuk sekarang ini malah justru hampir setiap malam kami ada jadwal nazar, Ustaz. Hampir setiap malam. Tadi kriteria yang saya sebut masuk nggak di dalamnya itu? Kriteria? Tadi ada dia ditemani keluarga nggak ketika nazar? Iya, Tad. Jadi ketika nador ini memang biasanya akhwat itu sudah melibatkan orang tua. Begitupun juga ikhwan, ada beberapa ikhwan yang dalam nador ini juga mengajak keluarganya gitu, terutama ibu gitu. Jadi ketika dalam proses ta'aruf mereka itu sudah saling cocok, ada niat memang ingin melanjutkan tahap nador dan konsekuensi daripada nador itu mereka sudah paham, mereka langsung melibatkan orang tua seperti itu. Nah, melibatkan orang tuanya. Ya, Nazor itu dilakukan ketika kapan? Kan kita punya tahap nanti isi data dulu, terus ta'aruf ya, ta'aruf online dulu, nggih. Terus nazornya kapan itu, Bunda? Ketika sudah memasuki tahap nador, itu artinya peserta sudah diproses dulu melalui ta'aruf online oleh tim yang menangani. Jadi satu pasang peserta ini ditangani oleh satu tim yang khusus memfasilitasi peserta untuk ta'aruf online. Dalam ta'aruf online tersebut peserta diperbolehkan bertanya satu sama lain dan menggali informasi tentang calon pasangan tersebut. Kemudian setelah dalam proses ta'aruf online tersebut masing-masing betul-betul sudah menyatakan bahwa punya keyakinan bahwa inilah calon saya seperti itu. Kemudian mereka menyatakan untuk ta'aruf ini saya cukupkan karena saya sudah cukup puas dan saya ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap nador. Apa cukup dengan foto saja tanpa nazar? Ketika jadi peserta itu ada yang dengan foto saja sudah puas gitu, atau dia tetap mau lihat langsung yang ingin dinikahi? Kalau untuk memasuki tahap nador tersebut, dalam proses ta'aruf online itu mereka sudah melihat lebih dahulu foto calon pasangannya. Jadi dalam ta'aruf online mereka sudah melihat foto tersebut. Kemudian dari foto tersebut nanti akan kami pertemukan langsung melalui nador. Tetapi ada juga beberapa ikhwan yang dengan biodata sudah merasa cukup tanpa ingin melihat foto akhwat terlebih dahulu karena mereka ingin melihat wajahnya itu ketika nador saja, seperti itu. Dan berarti dia tidak mau lihat foto, mau lihat saat nazar. Tapi ketika dia lihat saat nazar, ada yang akhirnya nggak mau maju atau tetap dia maju gitu? Kalau pada saat
mereka itu menjalani proses nador, ada pula yang memang tanpa foto sebelumnya, tanpa foto saat ta'aruf online, dan ketemu melihat itu di saat nador itu, baru melihat wajahnya langsung, itu ada juga yang tetap lanjut. Tapi ada juga yang mundur. Ya, meskipun juga dikasih foto sebelum nador pada saat ta'aruf online, kemudian nador juga melihat langsung, ada juga yang mundur, Tad. Mundur itu karena faktor apa biasanya? Mundur ketika sudah nador, kan dia sudah tahu datanya di si akhwat atau ikhwan, kemudian dia akhirnya mundur, itu karena faktor apa? Pada saat peserta itu mundur di proses nador, itu ada beberapa hal yang menyebabkan peserta itu akhirnya menggagalkan tahap selanjutnya, yaitu menyatakan mundur. Salah satu alasan peserta yaitu di wajah yang tidak sesuai karena foto yang dilihat saat ta'aruf online. Seperti itu, salah satunya. Foto kenapa sampai jadi beda dengan asli, Bunda? Karena pada saat memberikan foto di ta'aruf online tersebut, foto tersebut mungkin karena ada efek kamera atau mungkin ada juga yang sengaja diedit seperti itu. Lalu pada saat nador, akhirnya wajah asli tersebut terlihat, nampak seutuhnya dan nggak bisa diedit lagi. Nah, itu salah satu yang akhirnya peserta tersebut mundur seperti itu, Ustaz. Kenapa nggak ini, ketika kan dia kirim foto dia, kita minta kan, pernah nggak Biro Jodoh minta foto shoot langsung gitu loh, nggak diedit-edit? Ada juga, Ustaz, yang memang mereka itu, karena kami mengirimkan biodata, mengirimkan formulir untuk diisi oleh peserta, itu sudah ada catatan bahwa foto tidak boleh diedit seperti itu. Kirimkan foto tanpa edit. Kirimkan foto pakai tanpa edit ya. Foto terbaru tanpa edit seperti itu sudah ada catatan di biodata, tapi tetap saja lah kalau yang namanya ngirim foto mesti dicarikan yang paling bagus. Seperti itu. Harusnya kita akan sampaikan ya, mungkin ke depan kita sampaikan kirim foto apa adanya gitu ya. Tanpa makeup, tanpa pakai filter gitu. Atau minta aja kirim foto yang paling jelek gitu aja. Iya, kalau awat-awat memang kebanyakan mereka kasih fotonya foto selfie, foto yang memang yang happy gitu loh, Tad. Jadi kelihatannya sangat-sangat menarik gitu. Tapi ketika nador kan nggak mungkin ketawa ketiwi gitu pas nador, seperti gayanya saat ngirim foto ya, foto-foto yang dikirim tersebut sedang bergaya action seperti itu. Nah, pada saat nador kan nggak mungkin action gitu, kan. Ya memang ya, realitanya sulit, kita suruh mereka ikuti aturan kita tapi mereka kirim juga seperti itu ya. Betul. Nah, ada nggak ini ya, Bunda, ikhwan yang kemarin saya pernah dengar itu yang ada tim cerita itu, dia beberapa ibu yang ngurus Biro Jodoh Rumah Ikhwan ini dia daftar semua sehingga nanti diurus bareng-bareng gitu ya. Diurus bareng-bareng. Jadi satu orang ikhwan itu daftar ke bu ini gitu kan? Ada? Iya, betul, terjadi itu. Itu apa, dia pakai nama berbeda? Ini Abu Nazar, bener itu dia itu ya? Iya, ketika tim Biro Jodoh itu men-share data akhwat, itu ikhwan tersebut menyatakan, saya cocok dengan akhwat ini, mohon saya dita'arufkan seperti itu. Kemudian belum sempat dita'arufkan, bergantian tim lain men-share akhwat yang lain juga. Kemudian
si Ikhwan ini mendaftarkan diri juga, Oh, menyatakan ini cocok Ikhwan, dengan ini Ikhwan apa. KW ini kayak begini nih. Kemudian terjadi lagi, tim kami yang lain lagi itu men-share juga data Ahwat. Hmm. Kemudian si Ikhwan ini pun menyatakan, saya tertarik dan merasa cocok dengan Ahwat ini. Diproseslah itu 3 tim sekaligus memproses 1 Ikhwan. Pada saat itu tim tidak merasa kecolongan seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan saya tanya, ibu-ibu nanti malam siapa yang mau didaftarkan untuk nador? Satu tim itu. Tapi kan intinya nggak berhasil dia ya, nggak digagalin. Untuk yang 2 ini dikalahkan. Kemudian ya, jadi ketahuannya pada saat mau nador tersebut masing-masing menunjukkan ini anak saya yang sedang saya garap. Kemudian ini saya bertemu 3-tiganya menunjukkan 1 data Ikhwan yang memang sedang diproses seperti itu. Saat akhirnya dikalahkan yang 2, disuruh mana yang dipilih seperti itu, dan sudah nador. Nah, terus baik, itu yang Abu Nazor tadi. Nah, ini ada Akhwat tanya ini. Kalau saat nazor itu Akhwat langsung buka cadar atau bagaimana? Pada saat nador itu biasanya Ahwat tersebut kebanyakan itu memakai penutup muka. Ada juga yang pakai masker seperti itu. Tapi pada saat nador memang semua Ahwat rata-rata langsung menutup mukanya terlebih dahulu seperti itu. Nah, pada saat saya tanya ketika nador bahwasannya sudah ada kemantapan untuk lanjut dan menyatakan mantap, baru saya bolehkan. Baru bolehkan untuk lihat. Kalau bilang kalau nggak mantap nggak boleh nazor. Kalau saya tanya dari biodata dan dari proses yang sudah dilalui dalam ta'aruf online tersebut, kemudian di nador itu masih ada kebimbangan, saya nggak perlu minta Ahwat tersebut untuk buka penutup wajah, Ustaz. Kalau memang sudah mantap, baru saya minta si Ahwat tersebut buka penutup wajah. Taib, ya. Berarti nggak mesti dari awal ya. Jadi nanti ketika diminta untuk buka cadar, baru dia buka cadar ya. Betul, Ustaz. Ada Ikhwan yang macam-macam minta buka lebih daripada itu nggak? Ada juga ya, Ikhwan ada. Ini kan memang banyak tingkah ya kayaknya Ikhwan ini ya. Belagu banget itu mereka. Ikhwan ini termasuk yang pemalu gitu, Ustaz. Disuruh nanya ini nggak nanya. Oh, ini saat nazar mau nanya-nanya nggak mau. Tapi enggak, dia lihat muka sudah cukup atau ada yang minta lebih daripada lihat wajah saja gitu? Iya, ketika itu disuruh nanya ini itu masih diam, katanya sudah nggak ada yang ditanyain, tapi tiba-tiba boleh lihat giginya nggak, seperti itu. Apa boleh lihat giginya? Iya, boleh lihat giginya nggak, seperti ya Allah, emangnya giginya kenapa? Iya, ya terpaksa karena memang itu permintaan si Ikhwan dalam rangka memang harus melihat, ya kami izinkan untuk lihat giginya gitu. Iya, apa pengaruh gigi itu loh pada muka? Mungkin karena gigi ada gitu ya. Siapa tahu ompong depan gitu ya. Kan pas ngomong sudah terlihat, ngapain kayak gitu kan? Aneh-aneh weh. Iya. Dan ada juga nih, saya sudah ketemu 2 Ikhwan yang macam-macam gitu, kepingin lihat yang lebih itu. Salah satunya minta si Ahwat itu berjalan gitu. Lihat apa, minta Ahwat itu berjalan? Iya, apa pengaruhnya juga jalannya itu dengan? Iya, saya kepingin lihat gimana cara jalannya, atau pokoknya pengen lihat Ahwat ini jalan gitu. Ya Allah, macam-macam ya. Kalau saya ada tak jewer si Ikhwan itu. Itu Ahwatnya itu ya, saya juga, apa ngaruhnya gitu loh. Wong dari sisi fisik sudah dinyatakan saya sempurna lah gitu dari sisi fisik gitu. Tapi tetap aja kepengennya lihat gimana sih Ahwat ini berjalan gitu. Ada juga yang cukup saya kepengen melihat Ahwat ini gimana kalau berdiri seperti itu. Jadi ya terpaksa Ahwat tersebut karena merasa cocok dan ada harapan
untuk jadi ya diturutin sama akhwat. Gimana? Jangan-jangan nanti kalau sudah diturutin nggak jadi lagi nih PHP tenan nih si Ikhwan. Nah itu macam-macam mintanya Ustaz, tapi mintanya agamanya bagus, itu yang ditulis. Padahal cara jalan aja diliatin. Minta agama bagus tapi lihat cara jalan ya. Iya, segala gigi juga diliatin, harus diliatin gitu. Mungkin adanya gigi yang bagus, mungkin hafalannya banyak kali ya. Terus sama kalau gaya jalannya bagus juga mungkin. Oh ini rajin ngaji nih kalau gaya jalannya bagus. Ngaruhnya di mana gitu loh. Datangin majelis ilmu Ustaz. Iya. Aneh-aneh saja di jomblo-jomblo ini. Dapat satu aja belum tapi mintanya itu lagu banget nih. Iya. Saya baru tahu. Tadi ada yang sampai minta nazar gigi itu. Iya, dan yang parahnya udah lihat gigi, kemudian si Ikhwan ini mundur. Oh sudah lihat gigi mundur lagi itu PHP tenan tuh. Aduh, itu di blacklist aja Bunda, itu nggak usah dimasukin lagi itu. Nah, sekarang dari sisi itu kan akhwat ya yang dilihat ya. Sebenarnya yang menentukan itu mau lanjut setelah nazar ini itu kebanyakan ikhwannya atau akhwatnya. Jadi misalnya si ikhwan ini sudah lihat si akhwat nih, srek lanjut gitu. Atau kuncinya itu pada si ikhwan untuk menentukan atau dari si akhwat itu kebanyakan? Kalau kunci itu memang yang megang itu memang ikhwan tak. Oh. Sepertinya sudah mutlak gitu. Kalau akhwat ini biasanya dari melihat biodata itu sudah cukup, apalagi dikasih dengan foto, dan itu sudah sangat cukup untuk akhwat. Apalagi dilihat dari usia cocok, tinggi badan cocok, kemudian yang paling dominan menentukan cocok enggaknya itu ada di penghasilan. Seperti itu. Jadi kalau sudah penghasilannya itu mantap gitu, ya sudah lanjut saja gitu. Bukan jadi akhwat itu sifatnya dia pasrah saja ya? Ya, sifatnya pasrah saja ketika ta'aruf juga. Kemudian di nazar juga akhwatnya itu kebanyakan menunggu. Jadi akhwat yang menunggu si ikhwan. Ikhwan ini mau lanjut atau enggak? Masya Allah, ini menentukan banget tuh si ikhwan ya. Ini jadi dia merasa. Makanya banyak yang belagu kan? Iya banyak belagu, GR langsung dia itu. Saya ditunggu akhwat ini ya. Ternyata saya banyak ini juga ya, banyak yang suka gitu ya. Iya, malah ada yang nggak bisa move on loh, itu sampai nangis-nangis. Akhwat itu gara-gara akhirnya si Iwan itu mundur, sampai ada yang telepon tim gitu, nangis-nangis gitu. Ya Allah, aduh kasihan sekali itu karena sudah cocok. Kasihan itu. Ini ada nanya ini, kalau untuk putuskan setelah nazar berapa hari? Untuk waktu yang kami berikan setelah nazar itu 2 hari saja Ustaz. Kenapa 2 hari? Karena memang sudah cukup, dirasa cukup lah yang namanya nazar itu sudah dilalui dengan proses ta'aruf dan sudah data atau tanya jawab dan semuanya itu sudah dirasa cukup. Sudah masing-masing sudah puas lah gitu. Ada yang ini sudah nazar sekali pengen nazar lagi nggak? Maksudnya, kemarin saya belum puas, saya pengen lihat lagi. Ada? Ada juga, Ustaz. Ada juga. Karena nazar dengan fasilitas video call, ada juga yang nggak puas. Kemudian saya dibolehkan untuk nazar ulang dan bertemu langsung melihat fisik seperti itu, ada juga Ustaz. Tapi dengan catatan kami mengizinkan, saya mengizinkan hanya pada saat nazar tersebut, ikhwan akhwat tersebut memang sudah ada kecondongan untuk lanjut, hanya ingin memantapkan lagi, melihat langsung fisik, dan saya bolehkan seperti itu datang langsung ke rumah akhwat. Ketemu orang tuanya langsung. Ya, karena tim kami tidak bisa mendampingi lagi, maka kami bolehkan untuk langsung melihatnya di rumah akhwat dengan orang tuanya seperti itu. Terus berarti langkahnya itu ta'aruf dulu ya baru nazar ya? Betul
betul. Taib. Nah, sekarang apa lagi yang belum ya tadi ya? Tadi sudah, berarti penentuannya itu. Berarti ada nggak yang akhwat lihat si ikhwannya itu kurang srek, dia mundur? Ada juga sih, Ustaz. Tapi sedikit. Tapi sangat-sangat jarang sekali, kecuali memang ada kasus seperti itu, Ustaz. Kecuali ada kasus itu baru akhwatnya mundur. Contoh kasusnya mungkin duda yang belum punya surat akte cerai seperti itu. Oh, berarti kalau duda daftar dari Biro Jodoh minta ditunjukkan akte cerainya ya? Betul, Ustaz. Dari duda dan janda wajib menyertakan, memberikan ke kami akte cerainya seperti itu. Dan akhwat itu biasanya mundur karena hal-hal yang seperti itu, Ustaz. Oke. Baik, kita buka telepon dulu Bunda. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanya langsung nih. Tunggu. Baik, Ustaz. Baik, kalau ada yang mau telepon bisa di 0812 ya, 0812 281 85131. Sekali lagi, jika ada yang mau bertanya langsung bisa di 0812 281 85131. Kita buka 30 menit ke depan. Nah, itu ada. Silakan. Assalamualaikum. Lagi, jika ada yang mau bertanya langsung. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Halo Ustaz. Iya, dengan siapa ini? Yang Leli Ustaz. Di mana? Di Bogor Ustaz. Jomblo ya? Iya, insya Allah. Iya, baik. Pertanyaannya tentang perjodohan, silakan. Ya. Ketika ta'aruf online itu apakah sudah melibatkan wali Ustaz? Kalau di Biro Jodoh Harmaiso, apakah melibatkan wali itu pas nagar online? Kita biasanya sedari awal ketika mendaftar itu sudah minta izin ke walinya. Terus ketika mau ta'aruf online, mau nazar, kita sarankan juga keluarganya ikut hadir saat nazar. Biasanya pada ikut orang tuanya itu. Soalnya kan begini, saya kan sama orang tua kan, saya beda wilayah gitu, saya merantau. Iya. Sementara ibunya juga merantau di dekat rumah saya. Nah, sedangkan orang tua saya itu istilahnya kayak gaptek dengan HP gitu. Kita pakainya HP yang manual, nggak bisa WhatsApp. Kalau misalnya dibantu sama kakak saya gitu, nggak apa-apa ya saya? Oh, diganti dengan kakak ya, nggak orang tua ya, nggak masalah. Misalnya ada kakak, ada orang tua, jadi pakai HP kakak gitu. Nggak masalah. Nggak apa ya? Nanti terus tinggal. Yang kedua, Ustaz, ya. bagaimana menyikapi jawaban ikhwan yang ketika kita bertanya itu soal ibadah, jawabannya tuh cukup hanya Allah yang tahu gitu. Mungkin saking tawaduknya atau gimana gitu. Kadang ada ikhwan yang jawab seperti itu, dan kita tuh responnya seperti apa gitu. Bolehkah kita menegur atau ngasih nasihat atau gimana Ustaz ya? Apa memang seperti itu diperbolehkan ya Ustaz? Tanya aja, bilang, enggak, saya pengen tahu kamu tuh rajin berjamaah di masjid enggak? Itu aja yang penting-penting, yang mesti ditampakkan di luar. Iya, kadang soalnya dia tuh kalau jawabnya cuman awal yang tahu saja gitu. Kita juga gitu. Mau bilang alim juga ya enggak. Kan ada yang amaliyahnya itu harus nampak, seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, dia berangkat ngaji enggak. Jangan cuma bilang Allah yang tahu. Iya, berarti kan kita berhak kan tahu maksudnya kan ya. Bukan, kita nggak salah kalau kita nanya lagi gitu soal itu. Kadang kan suka ditutupin kayak gitu loh. Kita juga pengen tahu walaupun mungkin tidak ada niat ria atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gitu boleh kan saya nanya lagi gitu. Boleh. Jadi dia putar-putar itu bikin sulit aja. Cukup jawab aja kok gitu, muter-muternya banyak. Soalnya kadang imannya seperti itu, kita jadi mau tanya lagi kayak sopan apa enggak gitu. Padahal kan itu juga kita berhak untuk tahu gitu ya. Iya, kan memang kita ta'aruf itu kayak gitu. Ya udah Ustaz, itu aja Ustaz. Iya, cukup ya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bunda, sebentar. Halo. Bunda? Ya, Ustaz. Ini ada yang masih nanya-nanya Biro Jodoh ini masih diterima nggak? Untuk akhwat kami sudah menutupnya dulu. Ya Allah. Sangat, Akhwat close. iya, sudah sangat banyak sekali. Kalau untuk ikhwan kami tidak ada menutup
berapapun kami terima. Nah, para ikhwan, Yang mendaftar, ini yang menyaksikan malam ini punya jiwa pemberani gitu loh. Ini akhwat sudah banyak sekali, ini ikhwan nggak ada. Kalian masih dinanti dan diterima. Silakan kalau berminat untuk ikhwan saja, ya. Yang akhwat nanti bilang Bunda Liski, nanti nomornya saya sudah sebutkan di YouTube ini ya. Terus ketika daftar itu sebutkan saja saya ikhwan mau daftar. Nanti akan dikasih formulir, terus kamu isi, nanti ada tanda tangan orang tua di dalamnya. Oh iya. Nah, terus nanti kita akan olah data tadi, tunggu saja ketika ada yang cocok denganmu, karena kita akan sesuaikan juga dengan keadaanmu. Baru kemudian diajak untuk ta'aruf. Nanti disodorkan dulu, oh kamu mau dengan yang ini enggak? Kalau mau, nah nanti dilanjutkan dengan perkenalan, ta'aruf namanya ya. Setelah proses perkenalan ya, nanti kalau cocok lagi sampai ke nazar. Ya. Nah, kalau sudah sampai nazar, nah itu baru putuskan mau lanjut untuk hingga melamar, menikah ataukah tidak. Ya. Gitu ya? Ya, oke. Cukup ya? Saya tunggu ya ini. Jangan cuma telepon aja ya. Iya. Ya. Ini nggak boleh tanya yang lain Pak Ustaz. Tanya apa? Kalau ini besok pagi aja deh. Oh gitu ya. Iya, ini tema-tema galau semua, nanti pada marah nih loh nanti yang di YouTube ini. Mereka tadi tegur saya itu, mereka bilang harus tentang jomblo aja. Gitu ya? Iya. Baik. Iya. Allah ibarik. Ditunggu. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lewat Zoom. Yang lewat Zoom bisa nanya langsung, bisa chat juga. Nanda Mulyani. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Aceh Ustaz. Masya Allah, ujung barat Indonesia. Iya. Jomblo? Kalau nggak jomblo saya nggak mau jawab. Bukan Ustaz. Saya alhamdulillah sudah menikah. Cuma ini pertanyaan buat teman saya yang ada di Zoom juga. Cuma dia nggak berani nanya Ustaz. Oh, dia nggak berani karena dia jomblo itu tadi, malu mungkin ya. Malu Ustaz, jadi mewakilkan sama saya Ustaz gitu. Iya, aduh. Ustaz, iya. Iya, silakan. Apa dia tanya? Dia tanya apa? Dia udah ta'aruf Ustaz. Jadi si ikhwannya juga udah datang ke rumah. Orang Aceh itu? Ngomong sama iya, orang Aceh Ustaz. Iya, terus? Apa? Terus kemudian ini udah 2 bulan, dia nggak datang dan nggak kasih kepastian ke si akhwat kan. Terus udah nanya, rupanya dia bermasalah dengan mahar Ustaz. Jadi si ikhwan maharnya kurang kan, kalau orang Aceh tuh Ustaz kebanyakan agak mahal ya Ustaz ya, maharnya itu Ustaz ya. Mahalnya itu berapa sih mahalnya? Mahalnya itu minimal itu 20 mayam. Kalau di Aceh tuh mayam itu 1 mayam itu 3 gram Ustaz. Jadi kalau 20 mayam berarti 60 gram Ustaz ya. 60 juta itu ya? Iya Ustaz. Ya Allah. Itu standar Ustaz itu standar. Itu paling minimal? Itu rata-rata. Iya Ustaz, ada yang 100 Ustaz, ada yang 100 mayam orang Aceh itu Ustaz. Ada itu Ustaz, 100 mayam orang Aceh ada. Jadi dia kendalanya sama mahar, tapi dia nggak berani bilang ke si akhwat. Jadi si akhwat memberanikan diri untuk bertanya. Kemudian udah dijawab ternyata kendala di mahar. Cuman si akhwat udah bilang semampunya abang aja gitu. Jadi si ikhwan bilang juga belum terkumpul maharnya. Cuma nanti akan dia bilang dia akan usahakan secepat mungkin. Jadi pertanyaannya gini Ustaz, gimana si akhwat ini Ustaz? Apa tetap harus menunggu atau gimana Ustaz? Nah sekarang si akhwat ini lebih ke orang tuanya saja. Orang tuanya dia bilang ini mau maju tapi kendala di mahar nih, apa nggak bisa diturunin? Udah Ustaz, udah. Jadi orang tua juga udah bilang semampunya si ikhwan aja. Udah bilang gitu juga orang tuanya. Cuman si ikhwannya ini kayak gengsi gitu loh Ustaz. Gengsi gitu
kalau nggak segitu maharnya gitu, dia minimal dia 15 lah gitu. Dia ada gengsi Ustaz, makanya dia nggak berani maju. Itu gimana caranya Ustaz ya? Bilang dia Padahal segeralah. Enggak, ini masalahnya saya mau suruh mundur karena kasihan ini. Sebenarnya sudah fix ini. Apanya? Bukan, ini sudah fix, tapi karena cuma masalah adat saja dan gengsinya dia. Jadi saran saya tetap dia maju. Dia nggak oke sampai dia bilang. Nah, sudahlah kalau gitu nanti bawa video saya ini kan nanti ada rekamannya ini ya. Beritahu dia disampaikan video ini. Maju nanti, bismillah, nanti Allah akan tolong. Iya, maju Ustaz ya, walaupun berapa mayang gitu. Iya, walaupun satu mayang aja nggak apa-apa deh, gitu. Yang penting nikah dulu ya. Nikah dulu, utang juga nggak apa-apa, bisa nikah kok. Oh boleh nih, boleh Ustaz. Misalnya si Ikhwan juga pengen kasih gitu, ke si Ikhwan bantu biar cepet gitu kan. Iya, nggak apa-apa, bisa bantu juga, ya nggak masalah. Oh boleh Ustaz ya. Boleh. Tapi nanti si Ikhwannya kasih bayar gitu ke si Ikhwan nanti kalau udah nikah maharnya. Ya, bisa juga utang berarti sama si perempuan. Iya Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi satu lagi lewat langsung resen ada. Lewat chat boleh Ustaz? Iya, chat itu banyak sekali tuh. Iya, baca chat coba. Iya, chat aja dulu. Ya, Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, saya ingin izin bertanya. Ya. Ketika melakukan proses ta'aruf lalu masuk nazar, sehari sebelum si Ikhwan datang ke rumah, muncul perasaan bahwa saya ingin hidup dengan Ikhwan tersebut. Dan saya merasa proses kami berjalan lancar. Apakah saya boleh yakin dengan Ikhwan ini dan melanjutkan proses khitbah dan rangkaian lanjutannya? Iya, kayak gitu tanda-tandanya kalau memang perasaan ini istilahnya itu tafaul ya, dia merasa optimis dengan Ikhwan tadi. Ya, nggak masalah. Dan dilanjut kalau memang ada perasaan seperti itu. Beda kalau ada was-wasnya juga, kemudian tahu lagi si Iwan ini punya masalah banyak, tahu dia itu kelakuannya kok kayak gini, kok akhlaknya kayak gini. Nah, ini tanda kalau ada sesuatu yang jadi pertimbangan untuk lanjut. Gitu. Ya, jadi saran saya lanjut seperti itu keadaannya. Satu lagi lewat chat. Ada lagi chat? Ada Ustaz, sebentar. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ahwan mau bertanya, bagaimana mengatasi was-was untuk seorang ahwat yang sudah berumur 25 tahun tapi belum menikah dan kekhawatiran untuk ta'aruf karena pernah mengalami beberapa kali gagal dalam ta'aruf. Nah, itu cuma kendala move on dia. Itu dia belum move on karena banyak gagal tadi. Gagal ini seharusnya jadi pelajaran untuk dia. Yang pertama, dia tahu bahwasanya ini mungkin ada yang membuat saya gagal, sebabnya ini dia kumpulkan itu. Kemudian mungkin ada faktor juga ikhwan yang masalah yang jadi dia tolak, dia kumpulkan lagi, dia mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Terus dia juga harus yakini takdir. Masalah belum move on tuh karena tidak yakini takdir gitu, kurang dalam masalah meyakini takdir. Dia harus tahu kalau gagal itu bukan berarti ya tidak bisa lagi dapat yang lebih baik gitu. Ya. Bahkan kadang orang itu mulai kegagalan dulu, baru kemudian nanti dia dapat sukses gitu. Jadi segera bangkit, ya yang sudah terjadi ya sudah, kita yakini qadarallahu ma syaa fa'al, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, itu sudah. Sekarang optimis dengan yang di depan. Jangan lagi noleh ke belakang, jangan lagi pandang ke belakang. Baik, saya beralih dulu ke WA. Jika ada ikhwan minta ta'aruf lewat chat atau WA dan tanpa memberitahu langsung visi si akhwat, salah nggak kalau akhwat menolak untuk tidak melanjutkan ta'aruf tersebut? Alasannya karena sikap ikhwan tersebut tidak punya unggah-ungguh dalam berkomunikasi. Iya, ini kurang baik ya. Ya. Ini kurang baik dalam sisi ini, harusnya lewat mahram atau ada pihak ketiga yang bantu gitu ya. Ustadz, ketika dari kedua belah pihak misal ada kekurangan dalam fisiknya, disampaikan ketika ta'aruf apa nazar? Baiknya ketika ta'aruf ya. Nah, coba saya tanya Bunda Liski dulu. Bunda,
Halo? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Perlu nggak disampaikan kekurangan fisik itu? Disampaikan kapan? Ketika ta'aruf apa nazar? Kekurangan fisik itu kalau memang fisik tersebut berupa penyakit, memang ditulis Ustaz, di dalam biodata. Dalam biodata, kalau di Biro Jadi Rumah Isra ditulis ya di biodatanya ya? Ya, ada riwayat penyakit, seperti itu ditulis, kemudian nanti kalau memang ada penyakit tersebut itu dan tetap mau lanjut untuk ta'aruf, nah itu baru dibahas di ta'aruf online tersebut. Mereka tanya lebih detail tentang Lebih detail lagi. penyakitnya tersebut. Iya, tetapi karena ada penyakit yang berbahaya dan tidak berbahaya seperti itu. Ada juga saat itu ikhwan yang disebutkan bahwa ahwatnya ada satu penyakit di fisiknya, tapi ikhwan tersebut memang tetap mau lanjut untuk ta'aruf, kemudian di dalam ta'aruf online mereka cocok, kemudian lanjut nazar. Setelah nazar ternyata ikhwan tersebut tetap ingin meminang si gadis tersebut dan alhamdulillah mereka berjodoh sudah menikah. Alhamdulillah itu dari fisik tersebut yang memang ada kekurangan dari si ahwat, tetapi ikhwan tersebut tetap meminangnya dan sudah menikah, Ustaz. Tetapi untuk yang umum semua riwayat penyakit disebutkan, cacat fisik juga harus disebutkan. Bahkan kalau dari peserta ini tidak menyebutkan sendiri, maka tim wajib menanyakan, termasuk ketika nazar. Mungkin tim ketika menangani di ta'aruf ada keliwat, belum nanya tentang fisik, baru diulang lagi. Seperti itu, sampai betul-betul sempurna keterangan tersebut, Ustaz. Baik. Ada telepon langsung lagi ada? Silakan. Ada telepon langsung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Halo? Dengan Bayu, Ustaz. Dengan siapa? Halo? Bayu, Ustaz. Bayu Prayuda. Halo, Bantul ini ya, Bayu Bantul. Ustaz. Mau nanya apa? Iya, Ustaz. Halo? Mau nanya apa Mas Bayu? Halo? Iya, mau nanya apa? Putus-putus ya, Mas Bayu? Ustaz. Coba mau nanya apa nih Mas Bayu? Ini ada 2 titipan pertanyaan nih, Ustaz. Oh, saya kira kamu yang nanya, kok nitip sama kamu? Nggak berani katanya, Ustaz. Iya, apa pertanyaannya? 1. Ya, yang pertama, alhamdulillah orang tua sudah mengizinkan untuk menikah, Ustaz. Terus? Dan sudah punya pekerjaan. Dan dia ini punya teman SMA, Ustaz, dan sudah sah juga. Jadi dia naksir sama teman SMA-nya ya? Ya. Terus? Nah, lu kan dia pernah lihat kan, Ustaz, waktu SMA. Iya, Nah, terus? apakah perlu nazar lagi? Siapa tahu sudah berubah. Yang dulu putih jadi ireng. Nazar perlu juga. Siapa tahu nanti keadaan dia sekarang lebih berubah gitu dari dulu. Kan face-nya Mas Bayu ketika SMA kan unyu-unyu kan? Iya kan berubah. Iya. Tetap nazar ada. Nazar juga. Terus apa lagi? Nah, yang kedua nih, Ustaz. Ini mungkin mewakili banyak orang nih, Ustaz. Apa itu? Nih, cara bersabar jika belum nikah tapi sudah dikejar-kejar terus sama teman-teman dan keluarga, Ustaz. Nah, jadi cara apa? Cara apa? Bersabar. Cara bersabar. Ya, dan menanggapi jika sudah belum siap nikah nih, Ustaz. Belum siap nikah tapi sudah dikejar-kejar terus sama teman-teman dan keluarganya, Ustaz. Cuekin aja. Ya. Berarti cuek aja, Ustaz. Cuek aja. Ya, memang nasib jomblo kayak begitu di mana aja, di bumi manapun nasib jomblo itu selalu dibully. Nggak ada jomblo itu nggak dibully itu. Kalau nggak mau dibully ya nikah. Ya kalau masih keadaannya jomblo ya siap-siap dibully ya. Nyantai aja gitu. Iya insya Allah gitu aja.
Gak usah nanggapi serius gitu. Nanggapi serius malah sakit hati. Oh, Itu, Ustaz. iya. Cuek aja Mas Bayu. Kamu juga cuek aja kalau ada yang panas-panasin. Gak usah nanggapi serius. Iya. Sibukkan diri pokoknya. Gitu ya. Ada lagi? Sudah Ustaz. Baik. Cuma 2 pertanyaan Ustaz. Iya, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Biro Jodoh Rumah Isa memiliki program khusus untuk usia 30 tahun ke atas? Bunda Liski, untuk usia 30 tahun ke atas menerima enggak? Untuk Biro Jodoh Rumah Isa ini menerima semua jomblo, artinya semua yang masih belum punya pasangan. Jadi segala usia bisa daftar saat asal memenuhi kriteria dan kriteria tersebut. Wow, sinyal entek pulsane. Bentar. Saya sambungin lagi. Jadi kita masih nerima yang usia 30 tadi ya. Banyak juga yang alhamdulillah usia 30 di saya tanya nih sebentar. Bunda, Assalamualaikum. Halo? Halo? Ya, Jadi usia 30 masih diterima berarti ya? insya Allah segala usia bisa masuk, Tat. Ada juga berhasil gitu usia 30 dari Biro Jodoh Rumah Iso. Beberapa kasus yang di atas 30 sampai jenjang nikah sudah ada? Wah, banyak sekali, Tat. Banyak sekali, alhamdulillah. Masyarakat juga banyak kok. Kalau ikhwannya usia 48 tahun bisa juga? Iwan itu sampai 55 aja masih laku keras, Tat. Oh, 55 masih lagu keras ya? Masya Allah. Betul. Yang penting finansialnya Fulus ya? Yang penting ada fulus ya? betul, betul. Maafi fulus mamfus ya? Iya, Tat. Terus, Ustadz kapankah dibuka kembali pendaftaran untuk akhwat? Untuk akhwat masih Pending. mungkin beberapa bulan lagi, Tat. Nah, sebentar, ini ada lagi nih, bagus nih. Bunda nanti coba dengar ini. Persiapan dan mindset apa yang harus saya camkan betul-betul ketika nazar agar tidak banyak kecewa ketika gagal untuk pihak wanita. Jadi mengingat banyak ikhwan yang suka nolak gitu. Jadi gini dulu, mungkin saya tanya dulu ke Bunda, ketika nazar itu apa saja yang harus dipersiapkan untuk ikhwan maupun akhwat? Terus pertanyaan apa saja yang mesti dia siapkan, Bunda? Untuk nadar atau ta'aruf, Ustaz? Untuk nazornya, jadi nazor itu kan orang sudah ketemu, jadi kan gugup biasanya ya, grogi. Iya. Nah, jadi ketika itu dia harus siapkan apa saja ketika nazor, baik ikhwan maupun akhwat. Untuk akhwatnya dulu, akhwat ini sebaiknya posisinya kalau memang sudah cocok dengan ikhwat, sudah cukup dengan biodata dan ta'aruf online. Iya. Posisinya menunggu, jangan banyak cerewet. Itu kuncinya untuk akhwat. Ini akhwat. Akhwat berarti kuncinya apa? Jangan banyak cerewet. Betul. Kalau pas sudah nikah cerewet nggak apa-apa berarti ya? Iwan mundur itu kebanyakan karena melihat Oh, cerewetnya itu karena akhwatnya banyak nanya. banyak nanya dan cenderung dominan seperti itu. Oh, Dan cenderung dominan. Jadi pertanyaannya- jaim dulu ya. Iya, betul. Itu strateginya. Nah, jadi ketika ta'aruf, bukan ta'aruf, nazar, akhwat jangan terlalu agresif. Betul. Gitu kan? Jadi dia jaga-jaga pertanyaan, jangan banyak nanya. Jangan terlalu cerewet tuh kata Bunda tadi. Nanti cerewetnya nanti ketika sudah nikah jadi istri nggak apa-apa. Tapi kalau pas ini ngatur strategi. Nah, terus kalau ikhwannya gimana? Kalau ikhwannya itu, kalau akhwatnya sudah cocok, ikhwannya itu mau lagu-lagunya juga diterima sih masalahnya, Ustaz, kalau akhwatnya cocok gitu. Jadi kebanyakan itu memang ikhwan yang pegang kunci. Jadi ikhwan pegang kunci. Taib. Iya, jadi memang kebanyakan. Nah, terus ketika nazar itu dia nanya-nanya apa gitu? Pertanyaan yang mereka nanyakan apa lagi kalau pas nazar itu? Kalau pas nazar itu biasanya masih ada pertanyaan dalam ta'aruf online yang belum sempat dibahas. Itu ya kami layani seperti itu. Misalnya
tentang keluarganya, bagaimana nanti kalau ternyata ketika anti berjodoh dengan Ana dan Ana anti mendapati Ana keluarga Ana belum bermanhaj sunnah, belum paham seperti itu, biasanya masih dibahas seperti itu. Tetapi kalau sudah nador dan mereka mantap itu pertanyaannya sih sudah mengarah ke membahas kapan dan seperti apa langkah. Ada yang ketika nazor saat itu juga, jadi ketika nazor saat itu juga dia jawab mau lanjut, baik laki-laki maupun perempuannya, ikhwan akhwatnya. Iya, Ustaz. Ada? Iya, Ustaz. Banyak sekali dan alhamdulillah dari yang nador-nador itu karena memang keduanya juga sudah berniat cepet-cepet pengen nikah, kalau sudah mantap ya mau kemana lagi gitu, lebih cepat lebih baik. Dan memang saya sendiri ketika menadorkan itu saya giring ke peserta, saya mau dibawa kemana nador ini, seperti itu. Kalau iya, kalau enggak. Makanya kami berikan waktu itu hanya 2 hari saja supaya juga tidak terjadi PHP seperti itu, Ustaz. Cepat selesai lah urusannya, tidak menggantung seperti itu. Tapi kebanyakan kalau memang cocok, hari itu juga, malam itu juga ketika nador, mereka menyatakan saya akan lanjut khidbah setelah ini. Seperti Masya itu, Allah, Ustaz. Masya Allah. Dan ada yang cepat-cepat langsung khidbah ya? Iya, langsung Masya khidbah. Allah. Yang tadi malam, kemarin malam nador juga langsung mau khidbah seperti itu, Ustaz. Nah, terus kalau misalnya ada yang gagal, jadi akhwatnya ditolak misalnya ya ketika nazor, terus ikhwannya langsung, aduh bunda saya nggak bisa lanjut gini. Nah, sikap dari tim Biro Jodoh apa yang mereka lakukan untuk mengatasi akhwat seperti ini? Kalau di dalam Biro Jodoh itu sudah kami wanti-wanti untuk akhwat ya, karena akhwat ini banyak ditolak. Itu di dalam proses di Biro Jodoh Rumaisah ini, ditolak dan menolak itu bukan hal yang memalukan, bukan suatu aib. Jadi woles saja gitu buat kami untuk mensikapi awat-awat yang ditolak itu. Jadi cepat move on, insya Allah kami carikan ganti gitu. Ditolak dan menolak itu hal biasa, bukan hal yang memalukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dicarikan ganti segera ya bunda ya? Iya betul Ustaz, dan kami juga mensemangati ahwat-ahwat ini gitu. Kalau memang si Ikhwan yang menolak itu karena alasan yang kurang jelas seperti itu. Tapi kalau memang kesalahan ahwat sehingga harus ditolak, ya itu harus kami nasihati gitu. Karena ahwatnya yang kadang-kadang membuat Ikhwan ini mundur itu kebanyakan juga ahwat itu sering apa alasannya sampai Ikhwan mundur karena ahwat ini kenapa? Karena terpeleset dari apa yang mereka sampaikan yang harusnya nggak disampaikan. Misalnya salah satunya ya Ikhwan yang memang sudah nador kemudian mundur menyatakan alasannya. Ketika itu Ahwat menyatakan antum adalah Ikhwan yang kesekian yang ta'aruf dengan anak. Itu padahal nggak perlu disampaikan. Jadi nggak perlu menyampaikan kamu itu laki-laki yang kesekian yang ta'aruf dengan saya. Jadi dia terlalu mengangkat dirinya ya. Betul. Nah, itu nggak boleh ya. Iya. Risikonya terlalu cerewet yang saya maksud. Oh, itu yang terlalu cerewet di situ. Cerewetnya itu membahas hal-hal ke depan setelah nikah nanti bagaimana gitu. Ada juga akhwat yang menanyakan berapa antum kasih uang untuk keluarga, untuk orang tua. Wah, itu hal yang tidak boleh gitu ditanyakan. Atau ada mungkin nanti tanya kamu nanti kasih saya berapa gitu ketika sudah nikah gitu. Ada juga. Iya, jadi terlalu cerewet urusan seperti itu. Ya Kemudian Allah. ada juga yang menanyakan setelah menikah nanti apakah antum akan mencari pekerjaan sampingan atau enggak? Bagaimana nanti pendidikan kalau tidak mencari pekerjaan lagi dan penghasilan tambahan seperti itu. Hal itu sebenarnya tidak perlu karena kalau sudah menikah itu ditanggung bersama nanti dalam mengatasi keuangan. Jadi nggak perlu tanya sampai detail kayak gitu ya. Betul, akhirnya mundur itu Ikhwan. Iyalah, cerewet banget si akhwat itu. Cerewet. Jadi ini yang namanya tadi terlalu banyak nanya yang tidak perlu seharusnya dalam proses ta'aruf maupun proses ini tadi ya.
proses ini nazar, itu nggak perlu. Baik, saya balik dulu tanya lagi. Ada telepon langsung ada? Baik, lewat Zoom silakan. Zoom bisa pilih satu, Bu. Ukti Etika Purnamasari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Etika Ustaz di Surabaya. Jomblo? Insya Allah jomblo. Nah, jawab bilang insya Allah, memang nyata kok. Oh iya, nyata Ustaz. Iya, terus gimana? Gini Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan, saya kan usianya sudah 30 tahun ke atas. Iya. Gitu. Kemudian orang tua itu kan, orang tua mungkin sudah khawatir gitu dengan usia saya gitu Ustaz. Dan disarankan itu untuk ke ustadz gitu, coba ke ustadz untuk minta doa, kemudian mungkin dicari apa ada yang nutup jodohnya gitu. Nah itu saya agak kurang setuju. Iya, belum tentu juga. Itu ke arah Enggak, dulu bukan, pernah sampai mau taraf nikah atau enggak? Barusan sih pernah nazar juga. Tapi? Ada yang ke rumah gitu, tapi dari orang tua itu masih kurang berkenan. Apa ini karena faktor orang tua mungkin sampai belum dapat jodoh ini? Kurang tahu juga sih Ustadz, tapi enggak sih sepertinya. Terus faktor apa kira-kira? Biar saya bantu mecahkan. Belum ada yang. Belum ada saja? Ini mungkin belum ada yang. Iya. Sudah daftar Biro Jodoh Rumaiso belum? Alhamdulillah sudah, tapi kan ditutup Ustadz itu grupnya. Bunda. Sudah kemarin sama Bunda. Ya, Ustaz. Sudah di. Ini dia mau nanya ini. Katanya tutup ini akhwat ini, kasihan 30 tahun loh Bunda itu. Betul, memang sudah tutup. Mau daftar serius itu? Sudah daftar Ustadz, sudah di checklist sama Bunda Liski juga. Oh, kalau sudah di checklist berarti apa Bunda? Kalau sudah di checklist, insya Allah nanti tetap akan dimasukkan ke daftar yang nanti akan diproses. Nanti akan dimasukkan grup, kemudian datanya akan kami rekap dulu seperti itu. Insya Allah kalau sudah di checklist itu sudah termasuk peserta seperti itu, Ustaz. Ya gitu ya. Hanya memang butuh bersabar. Butuh bersabar jadi. Tanganin itu betul-betul banyak sekali. Iya, jadi intinya cuma tunggu bersabar, gitu ya. Ya. Sabar ya, aja, insya Allah. Ustadz. Kalau enggak nanti tanya Bunda lagi di WA saja. Ya. Iya. Baik Ustadz. Satu pertanyaan lagi boleh Ustadz? Iya, silakan. Ini kan saya baru belajar manhaj salaf. Iya. Nah, misal pada saat ta'aruf atau pada saat nazar itu untuk melihat ikhwan ini bermanhaj salaf atau tidak itu dari pertanyaan apa ya Ustaz? Kalau di Biro Jodoh Rumaiso itu saya kasih formulir, ya itu saya yang susun ya. Terus di bagian bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan akidah di situ sebenarnya, pertanyaan prinsipal. Kalau pertanyaan ini dia nanti kan Bunda checklist itu sudah dikasih formulir belum? Sudah Ustaz, mereka sudah mengirimkan jawaban. Sudah isi formulir belum Mbak? Oh, sudah. Yang ini apa namanya ustadz yang di bagian akhirnya itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Di manakah Allah, terus tentang pemerintah, tentang apa gitu kan ada 4 atau 5 pertanyaan. Iya. Kemarin kalau di pengajar agama. Dikasih bentuk PDF apa format WhatsApp? Format WhatsApp. Di WhatsApp ada pertanyaan-pertanyaannya Bunda di bagian akhir. Untuk pertanyaan tentang agamanya ada Ustaz, dengan siapa guru ngajinya. Bukan, yang saya tanya di manakah Allah itu ada nggak di apa? Yang itu nggak ada Ustaz. Oh, nggak ada ya. Itu ada pertanyaan itu sebenarnya. Ada sepertinya.
Itu ada pertanyaan itu sebenarnya. Iya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan akidah yang saya tanyakan. Jadi simpel, tapi ini enggak, ya baiknya nggak tanya ke Ikhwan langsung, nanti lewat tim. Kalau kita itu punya tim, nanti ya, jenengan cuma tahu dari data, nanti kan dia ngisi. Nah, data-data ini nanti yang jenengan jadi pertimbangan. Oh, kayak begini kok pemahamannya ya. Ketika dia jawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Misalnya tanya di manakah Allah, terus pelajaran akidah yang penting itu apa saja, ya. Terus gimana berbakti pada orang tua, gimana kewajiban sebagai suami, gimana kewajiban sebagai istri. Kita harus manut pada tuntunan Nabi atau tidak gitu. Nanti kan di pertanyaan yang lainnya kan guru-guru ngajinya siapa. Iya. Nah, itu juga dapat tahu. Kalau yang kemarin ada. Itu ada di format WA ada. Iya, ada. Gitu ya? Baik. Cukup? Ya, cukup. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya beralih dulu, ada telepon langsung. Tutup lagi, Teh. Halo? Ada dari Zoom lagi, satu lagi kalau gitu. Via chat atau Sebentar dulu, sebentar. Tahan dulu sebentar. Telepon langsung dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo Ustaz, Iya, dengan siapa di mana? hamba Allah di Jakarta. Iya, jomblo ya? Iya Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, saya kan saat ini sedang ta'aruf dengan seorang duda. Dan kita sudah sampai tahap nazar dan sama-sama sudah mau lanjut. Namun sekarang ini kendalanya adalah salah satu anak ikhwannya itu belum mau ayahnya untuk menikah lagi. Kamu ini juga apa? Si Mbak ini janda atau gadis? Gadis. Saran saya coba minta izin ke orang tua dulu. Orang tua aku atau orang tuamu? udah Ustaz, kan ikhwannya udah ke rumah. Orang tua gimana tanggapannya? Orang tua ya setuju saja. Gitu, terus kamu pun siap? Iya, insya Allah. Ya sudah kalau begitu. Terus apa yang ini bingung? Masalahnya si ikhwannya ini masih merayu anaknya karena dia itu si anaknya itu belum mengizinkan untuk ayahnya menikah. Kalau gitu nanti urusan dia dengan anaknya dulu. Tunggu fix dulu urusan dengan anaknya, berikan waktu dulu. Ini sudah 1 bulan lebih Ustaz. Coba pastikan lagi, ditakkid lagi. Dipastikan lagi. Bilang minta kepastian segera biar tidak terlalu lama. Gitu ya? Iya. Cukup? Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah. Ada lagi Ustaz? Iya, apa? Terus kan akhir-akhir ini kan suka ada teman yang menawarkan ta'aruf. Iya. Itu ujian atau apa ya Ustaz? Urusannya selesaikan satu dulu, baru yang lainnya lagi ya. Iya. Ya gitu aja. Berarti saya tunggu dulu ya. Iya, tunggu aja satu itu ya. Ya, baik. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kami rasa cukup. Ya, besok ini yang belum masuk dan ingin tanya, besok kami cukup buka tanya jawab saja. Jadi malam ini ya memang kami rasa setengah jam itu kurang sekali untuk yang anak-anak muda remaja ini. Besok insya Allah kita lanjut lagi dengan Sat Night ya. Jadi cukup tanya jawab, Anda langsung yang rekan-rekan muda bisa langsung masuk 1945, tanya langsung. Saya siap menerima pertanyaan 1 jam 15 menit. Bila tanya, kalau bisa anak-anak muda yang masuk. Kalau enggak saya dapat protes lagi dari anak-anak muda ini. Mau tanya tentang masalah ini yang belum terpecahkan, siapkan pertanyaan untuk besok, masuk atau komentar di WA atau komentar di YouTube channel Rumeso TV. Terus di channel Rumeso TV ini di bagian bawah dari video ini ya, itu cek di bagian deskripsi, itu ada nomor telepon atau WA, nomor WA. Silakan daftar untuk ikhwan ya, ikhwan saja. Akhwat tidak terima lagi. Sementara tidak terima lagi ikhwan, kamu sangat-sangat ditunggu.
ya, ingin menyelamatkan para akhwat ini, gadis-gadis ini yang belum menikah itu menunggu kalian. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk dapatkan jodoh juga. Bisa manfaatkan Biro Jodoh Rumaiso di 0822 42 74 kali 33. 0822 42 74 kali 33. Nanti hubungi langsung Bunda Liski, nanti akan bantu untuk proses selanjutnya. Lihat di video di channel Rumaiso TV ya untuk daftar tadi ya. Ikhwan ya. Kalau bisa segera daftar. Baik, itu saja. Jangan lupa untuk tahu kegiatan besok lagi ya, ikuti saja di channel Rumaiso TV ya, subscribe ya biar tahu besok ada kegiatannya apa ya. Untuk besok pagi kita bahas jual beli kredit. Jual beli kredit. Ya, jual beli kredit dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Malamnya dari malam Ahad itu kita biasa Sabtu night. Kemudian Ahad paginya saya buka tanya jawab umum untuk masalah jual beli online. Ya, untuk masalah jual beli online Ahad paginya. Jadi bisa manfaatkan momen ini juga untuk tanya jawab. Ya, demikian, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan. Yang jomblo, yang belum mendapatkan pasangan, ya gadis maupun perjaka, begitu juga para orang tua yang ikut menyimak pada malam hari ini, anak-anaknya juga mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan jodoh dengan segera. Pokoknya kita saling mendoakan ya, dapat kebaikan dan dimudahkan untuk semua urusan kita, dan Allah berikan rezeki kita penuh berkah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel